Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Intan Akbari dengan NIM 2536757. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas pertemuan kedua, yaitu tentang pengantar pemrograman dan juga ada sedikit membahas tentang algoritma. Yang pertama, konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Generasi bahasa pemrograman. Generasi pertama yaitu machine language, generasi kedua assembly language, contohnya ada assembler, generasi ketiga high level programming language, contohnya ada C dan Pascal, generasi keempat 4GL atau fourth generation language, contohnya SQL, generasi kelima ada programming language based object oriented dan web development. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber menjadi bahasa mesin terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Proses pembuatan program. Yang pertama ada kompilasi, yang kedua interpretasi, yang ketiga kompilasi sekaligus interpretasi. Bahasa pemrograman yang umum digunakan ada dua macam, yaitu imperatif dan deklaratif. Yang imperatif ada prosedural yaitu C, Pascal, Fortran, dan Basic. Ada object oriented, ada object Pascal, C++, Java, Smalltalk, dan Eiffel. Parallel processing ada Pascal S, Oschem, Simin, dan Linda. Yang deklaratif ada logic yaitu Prolog, yang fungsional ada LISP dan APL, juga Scheme. Yang database ada SQL, DB2, dan Oracle. 5 bahasa pemrograman yang umum digunakan oleh developer ada Python, Java, JavaScript, C++, dan PHP. Logika manusia berpikir seperti program. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang ilmu filsafat lain ada epistemologi, etika, dan estetika. Beberapa manfaat mempelajari logika. Yang pertama, menjaga agar kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam. Ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang terakhir, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Penalaran untuk penarikan kesimpulan. Yang pertama ada deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Yang kedua ada induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma. Contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, algoritma peruttean atau routing, pesan di dalam jaringan komputer. Algoritma Perensenham untuk menggambar garis lurus atau bidang grafik komputer. Yang ketiga ada algoritma Cohn-Morris-Pratt untuk mencari suatu pola dalam level atau bidang information retrieval. Contoh penerapan algoritma program. Di sini ada diberikan tahapan pembuatan Tumistoge. Model penyusunan algoritma. Yang pertama dengan bahasa semu atau pseudocode, yang kedua dengan diagram alur atau flowchart, yang ketiga menggunakan kalimat deskriptif. Cara menuliskan algoritma. Yang pertama menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Yang kedua menggunakan flowchart, yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan susunan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam satu program. Ada berbagai macam simbol standar flowchart yang memiliki fungsi dan alurnya masing-masing. Contoh diagram flowchart. Flowchart ini dimulai dari start, lalu masukkan input, proses, output, dan juga dan berakhirlah suatu program tersebut.
Selanjutnya, menggunakan kalimat deskriptif atau notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Instalasi Dev C++. Pertama, memudahkan dalam pembuatan program. Kedua, menghemat ukuran program. Yang ketiga, keuntungan memakai fungsi. Yang keempat, menguraikan tugas program rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Yang kelima, mengurangi duplikasi kode atau kode sama ditulis berulang dalam program. Yang keenam, dapat menggunakan kode-kode yang ditulis dalam berbagai program berbeda. Yang tujuh, membaca program besar menjadi kecil sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah proyek. Yang kedelapan, menyembunyikan informasi dari user untuk mencegah adanya perbuatan iseng. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.